Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala setelah kurang lebih berapa? 2 bulan ya. Dengan adanya PPKM darurat, alhamdulillah kondisi semakin membaik. Semoga kita tetap bisa menjaga protokol kesehatan. Kita bisa melihat pada hari-hari yang lalu, apa yang ditakutkan di awal pandemi bukan masalah angka kematiannya, tapi ketidakmampuan fasilitas kesehatan untuk menampung jumlah yang banyak. Ini yang menyebabkan kemudian apa? Angka kematian meningkat. Jadi memang mungkin prosentasenya sebenarnya kecil yang meninggal karena COVID. Tapi karena ketika itu berakumulasi sehingga pihak rumah sakit kewalahan, kita kehilangan saudara, rekan, kerabat. Maka ini bukti bahwa kita perlu mengambil sebab. Karena mengambil sebab, berikhtiar itu bagian dari tawakal. Semoga Allah selalu menjaga kita semua dalam keimanan, keislaman, juga dalam kesehatan untuk waktu-waktu ini. Allahumma amin. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada beliau, panutan teladan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan pembahasan kita pada kitab Tafsir Juz Amma karya Dr. Firanda Andirja hafizahullah taala, di mana kita masih dalam pembahasan surat yang sama, surat At-Tariq, terakhir di ayat yang ke 5, 6, 7 kita diingatkan asal muasal diri kita. Bahwa sering kita merasa lebih dari orang lain sehingga memicu kesombongan, entah karena diberikan kelebihan secara fisik, harta,
jabatan, keilmuan, maka ternyata inilah asal muasal kita. Dari air yang hina, yang kemudian Allah berikan kenikmatan agar tumbuh sampai menjadi sosok manusia yang sempurna. Yang kemudian di ayat yang ke-8 Allah mengingatkan, innahu ala raj'ihi laqadir. Setelah keberadaan kita di dunia, jangan dikira kita akan kekal selama-lamanya ada di dunia. Akan terus-menerus ada di dunia, tidak. Sesungguhnya Allah benar-benar kuasa untuk mengembalikannya, yaitu hidup sesudah mati. Bahwa sebuah kepastian kita akan mati. Dan setelah mati kita akan dihidupkan kembali untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan selama hidup. Maka tidak ada angan-angan yang berlebihan seharusnya terhadap dunia. Penulis mengatakan surah At-Tariq diturunkan untuk kaum musyrikin Arab yang mengingkari hari kebangkitan. Ini juga masih keliru ya. Allah Subhanahu wa taala di situ masih menggunakan sallallahu alaihi wasallam, ingin mengingatkan bahwa Dia mampu menciptakan manusia dari air mani. Maka tentu lebih mudah baginya untuk membangkitkannya atau membangkitkan kembali manusia dari kematiannya. Dan tentu ini berlaku bagi siapapun yang menolak, membantah adanya kebangkitan. Kaidah yang disebutkan oleh para ulama apa? Al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususi as-sabab. Pelajaran yang bisa kita ambil dalam Al-Quran itu, dalam hadis-hadis Nabi SAW itu berdasarkan keumuman lafadznya, bukan kekhususan sebab diturunkan ayat tersebut. Ayat ini memang turun kepada orang-orang musyrik, tapi siapapun termasuk kita sendiri. Baik, kalau tidak ada yang mungkin kadang dibisiki oleh setan, mosok tubuh yang sudah hancur akan bisa bangkit kembali. Semoga bermanfaat. Maka lihat Allah mampu menciptakan kita. Jazakumullah khairan telah menyimak dari sesuatu yang dulunya tidak ada. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apalagi sekedar mengembalikan dia. Asyhadu an la ilaha illallah. Allah berfirman, astaghfiruka wa huwa alladzi yabda'ul khalqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dialah Allah yang telah memulai penciptaan, summa yu'iduhu wa huwa ahwanu alaih. Kemudian hari kebangkitan itu apa? Allah mengulanginya saja. Kalau manusia yang dulunya tidak ada, Allah mampu mengadakannya, kemudian Allah meniadakannya kembali. Kemudian di hari kebangkitan Allah mengadakan, mengembalikannya lagi. Maka Allah katakan apa?
wa huwa ahwanu alaihi, maka dia itu mengembalikan manusia adalah sesuatu yang lebih gampang. Walahul masalul a'la fis samawati wal ardi, dan bagi Allah permisalan yang sangat tinggi di langit dan di bumi. Wa huwal azizul hakim, dan dialah Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Secara logika, surat Ar-Rum ayat 27, penulis mengatakan secara logika dan kenyataan, mengulangi sesuatu itu lebih mudah daripada membuatnya dari awal. Umumnya begitu. Jadi kita menyusun apa dulu namanya bongkar pasang, jadi mainan-mainan itu. Awalnya pengen nyusun apa bingung, tapi setelah tahu caranya, nanti setelah dibongkar lagi apa gampang. Maka lebih-lebih bagi siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala ini juga masih pakai sallallahu alaihi wasallam ya? Atau sudah benar? Matanya sudah enggak kompromi dengan yang kecil. Oh, masih sallallahu alaihi wasallam. Ya, masih keliru. Berhalaman-halaman ini. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala membuat contoh seperti itu agar manusia menggunakan akalnya untuk merenunginya. Ini yang sering disebut dengan apa? Dalil akli. Akal yang Allah berikan kepada kita, disuruh untuk menggunakan, merenungkan. Ini fakta yang ada. Kalau kita tidak percaya kepada kebangkitan, coba ingat asal muasal kita. Kalau Allah mampu mengadakan kita dari sesuatu yang tidak ada, maka Allah lebih mudah lagi untuk mengembalikan sesuatu yang pernah ada. Namun bagi Allah Subhanahu wa ta'ala semuanya itu mudah. Tentang tafsir ayat ini ada 4 pendapat yang disampaikan oleh Ibnu Jarir At-Tabari tentang maksud apa? Allah mengatakan innahu ala raj'ihi laqadir. Yang pertama, kata mengembalikannya kembali kepada air mani. Berarti Allah Subhanahu wa ta'ala mampu mengembalikan air mani itu setelah terpancarkan. Menurut akal kita, kalau air susu sudah keluar dari puting seseorang misalnya, air itu tidak mungkin dikembalikan. Begitupun dengan air mani. Kalau sudah keluar dari kemaluan, air itu tidak mungkin dikembalikan. Bagi manusia, kedua hal itu pasti mustahil. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala mampu mengembalikan itu semua. Dia mampu untuk mengembalikan air mani yang sudah terpancarkan sehingga masuk kembali ke dalam kemaluan. Walaupun di sini tidak disebutkan apa contohnya. Ya, kalau berbicara tentang kemampuan, ya Allah maha mampu atas segalanya. Tapi apakah itu pernah terjadi? Apakah itu ada kejadiannya? Nah, tidak disebutkan. Yang kedua, maksud dari Allah mampu mengembalikan, jika Dia berkehendak, Allah Subhanahu wa ta'ala mampu mengembalikan manusia yang sudah terlahir di muka bumi ini
untuk kembali menjadi air mani. Kita yang sudah berwujud manusia ini, kalau Allah berkehendak bisa balik lagi berwujud apa? Air mani. Tapi itu pun juga tidak terjadi. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala mampu mengembalikan manusia dari kondisi tua kepada kondisi muda, atau dari kondisi muda ke kondisi anak-anak. Nah, kalau yang tiga ini memang benar kita dapati. Mungkin sebagian pernah mendampingi orang tuanya sampai usia lanjut. Kemudian merasakan apa? Perilaku dari orang tuanya kok seperti apa? Anak-anak. Minta sesuatu harus merengek seperti anak kecil minta sesuatu. Kenapa? Inilah memang siklus kehidupan manusia yang disebutkan dalam ayat lain, tumbuh dari yang lemah sampai sempurna, kemudian kembali pada yang lemah. Yang sering kita contohkan kehidupan manusia seperti apa? Rembulan muncul sebagai bulan sabit, kemudian bertambah sampai sempurna menjadi bulan purnama. Setelah menjadi bulan purnama, apakah purnama terus? Tidak. Berkurang sampai hilang. Yang keempat, Allah Subhanahu wa taala mampu untuk membangkitkan manusia dari kuburnya. Pendapat keempat inilah yang lebih tepat jika dilihat dari konteks pembicaraannya, yaitu hari kebangkitan. Dan pendapat inilah yang dikuatkan oleh Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah ta'ala. Nah, kemudian beliau memberikan satu tambahan pelajaran penting. Di akhirat, hatilah yang diperhatikan. Apa maksudnya? Pada hari kiamat kelak, hal yang paling utama diperhatikan dan disoroti adalah masalah hati. Oleh karena itu kita menghafal hadis yang sangat masyhur apa? Innamal a'malu binniyat. Maksud hati di sini apa? Apa yang terkandung di sana dari niat, dari keimanan, keislaman. Allah Subhanahu wa taala bermuamalah dengan hamba-hambanya atas apa yang ada dalam hati mereka. Termasuk kisah yang masyhur tentang 3 golongan yang pertama kali disidang di hari kiamat. Siapa itu? Ada si alim, si dermawan, dan orang yang mati syahid. Dalam pandangan manusia. Tapi kemudian Allah bongkar semuanya. Si alim karena ingin dikatakan alim, si dermawan karena ingin dikatakan dermawan, yang mati syahid karena ingin dikatakan pemberani, pahlawan. Allah musta'an. Maka kalau kita ini perhatian terhadap masalah fisik kita, potong rambut, gitu ya. Sekarang bukan hanya ibu-ibu, bapak-bapak sudah pada mulai pakai skincare, gitu ya. Masalah baju diperhatikan. Maka subhanallah, ada yang jauh lebih penting untuk diperhatikan apa? Hati kita. Ada yang perlu dirapikan, ditata,
dihiasi, yaitu hati kita. Hal ini berbeda ketika kita di dunia. Memang di dunia yang dilihat apa? Fisiknya. Bagaimana mulus kulitnya, potongan rambutnya, rapihnya bajunya, pangkat jabatannya. Kebanyakan muamalah kita tergantung kepada zahirnya. Nabi SAW juga bermuamalah dengan orang-orang munafik melihat zahirnya. Karena memang di dunia ini tuntutan bermuamalah itu secara zahir. Karena memang di dunia kita dituntut bermuamalah secara apa? Zahir. Kita tidak bisa dan tidak dituntut untuk bermuamalah secara hati. Karena kita nggak tahu isi hati orang. Maka ketika Rasulullah SAW bermuamalah dengan orang munafik, dimuamalai apa? Sebagai orang Islam. Karena munafik itu zahirnya dia mengaku Islam. Padahal dalam diri mereka ada kekufuran. Di akhirat muamalah paling utama ada pada hati. Sehingga Allah mengatakan di surat Asy-Syu'ara ayat 88-89, "Yauma la yanfa'u malun wala banun." Menggambarkan hari akhirat, yaitu hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna. Harta yang hari ini menjadikan segala sesuatu bisa dibeli. Sampai aturan pun bisa dibeli dengan harta. Atau anak menjadi kebanggaan, menjadi pembela. Ingat pada hari kiamat semua itu tidak ada gunanya. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Atau hati yang selamat dari kekufuran, selamat dari kesyirikan, dan selamat dari berbagai macam kotoran hati. Sehingga kalau kita kaitkan dengan ini, berarti di dunia ini kan hati itu tersembunyi. Apa yang ada dalam hati itu sebuah rahasia. Sehingga pantas kalau ayat berikutnya mengatakan apa? Yauma tublas sarair. Pada hari ditampakkan, dibongkar, dibuka as-sarair. Rahasia-rahasia. Rahasia bahasa Arabnya apa? Sir. Bisa dijamakkan dengan sarair. Tapi sarair itu juga jamak dari sarirah. Apa itu sarirah? Hati. Sehingga dikatakan oleh penulis pada hari kiamat kelak, semua rahasia akan terbuka dan terbongkar. Tidak ada rahasia yang tersembunyi saat itu. Oleh karena itu, hendaknya kita memperhatikan masalah hati di samping amalan jawarih, yaitu anggota tubuh. Apa isi hati kita itu? Seperti keikhlasan, qanaah, iman kepada takdir. Ini yang perlu diperhatikan juga. Bahkan ini yang jauh lebih utama untuk diperhatikan sebelum memperhatikan masalah apa? Amal yang zahir. Masalah hati merupakan perkara yang penting karena sangat berpengaruh terhadap amalan kita di dunia dan akhirat,
serta yaumul hisab atau hari kebangkitan. Banyak orang sangat memperhatikan amalan zahir, tetapi kurang memperhatikan amalan hati. Padahal amalan hati lebih penting daripada amalan zahir. Dan ini yang kami dapati pada anak-anak kami. Gitu ya. Anak-anak kami yang saat ini kami asuh santri SMP. Ternyata ketika ditanya terjemah surat Al-Fatihah, ya ada sebagian menjawab sepotong di sini, sepotong di sana. Tapi kalau kemudian di rata-rata ya hampir semuanya tidak bisa mengungkapkan arti surat Al-Fatihah. Padahal sebagian mereka sudah balik. Yang artinya setiap hari mereka sudah seharusnya apa? Membaca surat Al-Fatihah dalam sholat mereka 17 kali. Tapi tanpa tahu artinya. Dan itu juga mungkin yang terjadi pada sebagian kita. Belasan tahun, puluhan tahun kita sholat tanpa memperhatikan hati kita. Untuk apa kita sholat? Tanpa memperhatikan apa efek yang saya dapatkan dari sholat saya. Dari saya membaca ta'awud sampai membaca amin, ditambahkan dengan membaca ayat surat pendek ataupun ayat-ayat dalam Al-Quran, ditambah dengan rukuk kita, sujud kita. Kadang yang penting sudah secara zahir mengerjakan salat. Nah, ini yang kemudian menjadikan introspeksi untuk kita semua. Kenapa ada riwayat, kalau tidak salah dari Abdullah bin Mas'ud ya, kami dulu belajar Al-Quran berapa? 10 ayat. Tidaklah nambah dari 10 ayat kecuali sudah tahu apa? Arti, makna, tafsirnya. Sehingga ketika dibaca dalam sholat, ditilawah, dibaca dalam keseharian, ya punya efek terhadap hati. Ini yang menjadi introspeksi, koreksi bagi kita semua. Jangan sampai secara jawarih, secara anggota tubuh kita memang iya sudah sholat, baca Al-Quran, tapi seakan itu tidak memberi efek kepada apa? Hati kita. Tidak menjadikan hati kita lebih baik, tidak menjadikan kita lebih ikhlas, tidak menjadikan kita lebih qanaah, tidak menjadikan kita lebih iman, tidak menjadikan kita lebih takut kepada Allah. Padahal itu modal utama kita di dunia dan modal utama kita kelak pada hari hisab, hari perhitungan. Kemudian Allah melanjutkan firman-Nya di ayat yang ke-10, "Fama lahu min quwwatin wala nasir." Maka sekali-kali tidak ada bagi manusia itu suatu kekuatan pun dan tidak pula seorang penolong. Ini realita kelak ketika kita dibangkitkan.
yang sudah kita bahas sebelumnya di surat apa? An-Nazi'at, di surat Abasa. Ketika Allah menggambarkan keadaan hari kiamat, fa idza ja'atis sakhah, maka ingatlah ketika kelak datang apa? Tiupan yang kedua. Tiupan untuk dibangkitkan manusia, yauma yafirrul mar'u min akhi. Hari ketika seseorang lari dari saudaranya. Sebagian Masya Allah bisa rukun, bisa dekat dengan saudaranya, kesana kemari, setiap acara pasti ada. Tapi itu bukan jaminan. Bahkan Allah gambarkan apa? Akan lari saudara itu dari saudaranya. Wa ummihi wa abi, bahkan dari ibu dan bapaknya. Wa sahibatihi wa bani, dari istri dan anak-anaknya. Allah musta'an. Tidak ada yang bisa menolong kita, karena masing-masing apa? Likulli imri'in yawma idzin sya'nun yughni. Bagi setiap orang pada hari itu urusan yang menyibukkannya. Seseorang yang akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan dapat menolak azab tersebut. Bahkan tidak ada orang lain yang dapat menolongnya. Tidak ada kekuatan dari dirinya, tidak pula dari orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza nufi'a fis suri", maka apabila sangkakala ditiup, "Fala ansaba bainahum yauma idzin wala yatasaalun", maka tidak ada lagi pertalian keluarga di antara mereka pada hari itu, yaitu pada hari kiamat. Tidak ada nasab. Iki anakku, kui dulurku, enggak ada. Dan tidak mula mereka saling bertanya. Sekedar bersapa, bertanya saja apa? Tidak. Seorang ayah dan ibu tidak akan menolong anaknya. Atau sebaliknya, jika telah ditetapkan masuk neraka, sementara satu sama lain akan lari saling meninggalkan pada hari kiamat. Yauma yafirrul mar'u min akhi, pada hari itu manusia lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abi, dan dari ibu dan bapaknya. Wa sahibatihi wa bani, dan dari istri serta anak-anaknya. Sehingga pelajaran penting yang bisa kita ambil dari ayat ini apa? Di akhirat hanya amal yang bisa menolong. Amal, anggota tubuh yang landasannya amal apa tadi? Hati. Jadi bukan kemudian kita lupakan lagi. Amalan-amalan tubuh ini berawal didasari oleh amalan hati. Hal yang paling bisa menolong kita adalah amalan kita. Bahkan kalau kita ingat hadis yang pernah kita pelajari, sejak apa kita meninggal, kita akan diantarkan oleh 3. Apa itu? Keluarga, harta, dan amal. Kalau orang meninggal diantarkan 3 ini: keluarga, harta, dan amal. Kemudian apa? 2 akan pulang, 1 yang menemani.
Siapa yang pulang? Keluarga dan hartanya. Siapa yang menemani? Amalnya. Tapi mari kita lihat kenyataan kita hari ini. Dengan keluarga begitu perhatian, ya memang harus perhatian. Dengan harta begitu perhatian. Yang lebih dari perhatian terhadap apa? Amal. Padahal amal inilah yang akan menemani kita di mana? Di kubur kita. Istri yang paling taat kepada suami tidak akan mau menemani suaminya, bahkan semalam saja untuk di kuburan. Suami yang sangat mencintai istrinya pun bahkan guyonannya apa? Istri yang meninggal langsung berpikir untuk cari lagi. Kalau wanita kan harus ada masa iddah. Kalau laki-laki besok nikah lagi tidak masalah. Subhanallah. Jangan pernah berharap kepada orang lain. Ada sebagian orang yang terlalu berlebihan terhadap orang saleh di sekitarnya, atau amalan orang lain. Di masyarakat dikenal dengan zikir apa? Pida. Pokoknya yang gerwis di zikir pida selamat. Pida itu aslinya dari fida. Tapi orang Jawa bilangnya pida, gitu ya. Fida artinya perlindungan dari api neraka. Ya, kalau orang itu sudah dizikiri fida, terus apa? Selamat. Ya jadi apa? Garong, maling, uang rakyat gitu ya. Penak nanti. Mati apa? Simpanan duitnya keluarkan, selamat gitu. Yang sengsara wong sing melarat enggak iso zikiran tidak tadi. Maka enggak logis kita itu berharap dengan amalan orang lain. Mereka menganggap orang-orang saleh itu dapat menolongnya di akhirat. Senggo njaluk dongane ustaz, pak yai, tuan guru, gitu ya. Mereka sengaja mendekati orang-orang saleh yang merupakan keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Apa dianggap apa? Keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ridha, mereka menganggap dirinya akan selamat di akhirat. Inilah pemahaman yang tidak benar. Bahkan Nabi SAW pernah berpesan kepada siapa? Putrinya, Fatimah. Beliau mengatakan, ya Fatimatu binta Muhammadin. Wahai Fatimah, putrinya Muhammad, salini ma syi'ti min mali. Mintalah padaku apa yang engkau mau dari harta. Kalau urusan harta silakan minta. Harta masih bisa diusahakan. Golek ke utangan kan begitu. Tapi satu hal yang sampai Rasulullah SAW sendiri tidak mampu, apa itu? La ughni anki minallahi syai'a. Sesungguhnya aku tidak dapat menolongmu sedikit pun dari Allah. Sehingga dalam hadis yang lain disebutkan apa? Man bata'a bihi a'maluhu lam yusrih bihi nasabuhu. Orang yang lambat amalnya tidak akan dipercepat oleh nasabnya. Amalnya yang bermalas-malasan, berleha-leha, apakah nanti menjadikan
melewati sirat cepat karena punya nasab. Tidak. Islam tidak mengenal nasab itu sebagai sebuah jaminan. Kalimat penulis yang mengatakan keturunan Nabi SAW, lebih tepatnya adalah keluarga. Karena Islam mengenal garis keturunan itu garis keturunan dari apa? Laki-laki. Dan Nabi SAW tidak punya garis keturunan ke bawah dari laki-laki. Yang ada sekarang adalah anak turun dari siapa? Fatimah. Jadi yang lebih tepat bukan dikatakan keturunan Nabi, tapi keluarga Nabi, Ahlul Bait. Maka keluarga Nabi pun, bahkan putrinya langsung tidak dijamin oleh Nabi SAW. Apalagi yang sudah cucu cicitnya yang kesekian. Dan itu pun kalau klaimnya benar. Garis keturunannya sampai kepada siapa? Fatimah. Sampai kepada Nabi SAW. Inilah perkataan Nabi SAW kepada putri yang sangat dicintainya. Jadi setiap orang bersama dengan amalannya masing-masing. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak bisa menolong ayahnya. Bahkan Nabi Muhammad SAW tidak bisa menolong ayah, ibu dan pamannya. Dalam syariat Islam tidak ada orang yang dapat mengobral keselamatan seperti yang diajarkan oleh sebagian tarekat. Ini kenyataan. Dan ini sebenarnya apa? Ujung-ujungnya duit dunia. Kalau ikut tarekat saya dijamin surga. Bahkan ada sebuah atau tokoh tarekat di sebuah pulau di Indonesia sih. Cerita teman sendiri, Ustaz Ahmad Zainuddin yang cerita. Berfoto itu ada tarifnya. Kalau sekedar berdiri itu tarifnya sekian. Nanti jaminan surganya surga yang sekian. Kalau berdirinya dekat sampai dirangkul, tarifnya lain lagi. Oh, nanti surganya akan lebih tinggi lagi. Masya Allah. Marketingnya surga. Jadi Allah musta'an. Dan ini ada nyata. Sehingga beliau singgung di sini. Mereka dijanjikan surga. Lalu mereka berpemahaman apabila syekhnya ridha, mereka akan selamat. Inilah pemahaman yang keliru. Seseorang hendaknya berusaha mencari keselamatan dengan amalannya masing-masing. Logika sederhana saja. Kita yang dalam satu rumah tangga, isinya mungkin berapa? 5 orang, 6 orang. Suami istri dengan 3 anak, 4 anak, 5 anak. Apakah seorang ayah atau seorang ibu tahu seluruh perilaku anaknya? Tidak. Kadang yang sering kita dapati di rumah, iya anteng, nurut, di luar digunakan kesempatan, tidak diawasi orang tua. Nah, bagaimana dengan apa tadi? Seorang mursyid, tokoh tarekat punya ribuan pengikut, ratusan ribu, mungkin jutaan. Bagaimana dia bisa mengawasi semuanya kemudian mengatakan apa? Saya ridho. Apakah semuanya berperilaku baik atau buruk pun juga akan diridhoi? Maka enggak logis.
Gitu ya. Maka kita perlu perhatikan, amalan-amalan kita inilah andalan kita kelak ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, yang semua diawali dari amalan hati. Allahu taala a'lam. Baik, ini beberapa ayat yang bisa kita baca di kesempatan sore hari ini. Silakan kalau ada koreksi, tambahan atau pertanyaan. Ada tidak, ibu-ibu? Iya, kalau tidak ada, kita cukupkan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jazakumullahu khairan telah menyimak. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.